Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang Sobat MDD semuanya. Kembali lagi kita di Bisikin Bincang Asik Masa Kini. Nah, kebetulan kita sekarang kedatangan tamu yang insya Allah luar biasa. Ini ada Teh Dea. Teh Dea bisa mendengar saya? Alhamdulillah. Apa kabar Teh Dea ini? Alhamdulillah, saya Saya Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah juga sehat ya. Apalagi sekarang sudah ada istri, jadi makin sehat seperti itu ya. Alhamdulillah lebih pagi ya Ustaz ya. Iya, makanya tambah gemuk. Kalau Teh Dea perhatikan waktu saya di Indosiar, di asrama sama sekarang, ya mungkin lebih bakpao sekarang ya, karena memang Oh iya gitu. Alhamdulillah berkah Ustaz. Berkah berkah dari aksi juga ya. berkah. Makanya yang baru sidang skripsi semoga juga segera disegerakan kayak gitu ya. Amin, amin. Oke, Teh Dea, Alhamdulillah. Sekarang sebenarnya untuk teman-teman aksi, saya kepengen semuanya diundang seperti ini ya. Kita ngobrol-ngobrol, menjalin silaturahmi, dan mungkin nanti juga bisa disimak oleh teman-teman yang melihat podcast kita pada hari ini, menambah wawasan juga. Nah, kalau Teh Dea sekarang kesibukannya apa aja ini? Kesibukan sekarang mungkin setelah beres sidang bulan kemarin masih tetap biasa ngajar pagi-pagi ngajar sekolah MI setara SD, siang sampai siang, sorenya ngajar MDT juga, yayasan. Terus malamnya di rumah ada beberapa anak-anak yang ngaji juga. Di samping itu revisian pasca sidang. Itu aja sih. Iya, iya. Setelah sidang memang kita masih dihantui oleh revisi seperti itu ya. Iya, betul. Saya sendiri Merasa jurusan dihantui. apa? Jurusan apa? Saya jurusan akuntansi, Ustaz. Oh, akuntansi. Berarti ya mungkin lebih mudahnya itu ngitung-ngitung uang kayak gitu mungkin ya. Nah, Gimana? gitu. Kalau kalau uang asli itu gampang hitungnya. Oh iya, tapi kalau teorinya, Sayangnya akuntansi itu uang goib. iya, iya, iya. Nah, langsung aja nih. Sebenarnya kita nih dan saya sendiri sebenarnya mau flashback sih ketika teman-teman kemarin pada di Indosiar, kita di karantina selama beda-beda ya tergantung tereliminasi kemarin. Nah, kalau Teh dia sendiri mengenai aksi itu ikut aksi berapa kali sih? Ikut aksi sampai 2023 tuh saya 3 kali. Dari tahun 2019, Ustaz. Waktu itu kan offline, masih offline kan. Ya, Len. 19, Ya, saya 22. 2019 offline, saya ikut ke Bandung, ke pesantren Al-Falah, langsung 2022. Karena saat itu kan langsung aksi Ya, Asia kan. ya betul. Dan kalau Teh Dea sendiri eh apa udah yakin untuk ikut aksi yang ketiga nih Pak? Saya pasti lolos. Atau lebih yakin yang waktu 2019, lebih yakin waktu ikut yang keberapa? Kalau yakin itu di tahun 2022 kayaknya, sama 2019 itu yakin. Soalnya lihat pesertanya kan offline ya, offline gitu. Bisa nih, bisa bisa lolos. Tapi qadarullah belum. Lihat teman-teman yang dari pesantren Al-Falah ada yang lolos cuma satu Hmm, gitu. itu tahun Soalnya berapa? pesertanya dibatas, ternyata pesertanya itu dibatas cuma 50 orang pada 2009 orang 2019 itu 50 orang dan 25 orang itu khusus untuk santri Al-Falah. Jadi saya kan orang luar yang ikut gitu. Jadi alhamdulillah saya masih bisa ikut audisi pada tahun 2019 itu. Cuman kan karena qadarullah memang ilmunya belum cukup, mungkin masih kecil juga, jadi tunda dulu kata Allah.
Betul, Alhamdulillah. sama berarti seperti saya 3 kali. Cuma saya itu 2016, 2019, 2023. Seperti itu. Nah, kalau untuk 2022 itu nggak ikutan. nggak ikut karena memang fokus dampingi Sony itu sama Hakim waktu itu yang lolos itu. Nah, Iya, kalau untuk iya dua betul. ribu dua puluh dua itu sampai tahap apa? Apa sampai tahap Zoom? Iya, sampai tahap Zoom pada waktu itu. Ya berarti. Saya itu Ustaz, Zoom-nya itu tahun 2022 itu nyari rumah teman yang emang Kayaknya jauh bagus. dari jalan raya. Oh, jauh dari ya. Kalau di Iya, rumah, soalnya ini di rumah itu deket deket jalan, jalan kecil cuman terlalu busy kayaknya kalau untuk Zoom gitu. ya, ya, ya. Terus kalau untuk Zoom yang 2023 sama. Sama, sama juga. Cuman pada waktu 2023 itu saya tidak tidak berharap untuk lolos soalnya pertama juga pas waktu bikin video gagal beberapa kali melibatkan orang-orang itu gagal. Udah pas yang jadi saya kirimkan itu cuman yang saya hasil sendiri ori gitu. Oh, Lalu saya nggak masuk grup lagi. Ah, kayaknya saya nggak lolos nih soalnya nggak ada notifikasi WA. Ternyata notifikasi WA-nya itu ke kakak saya enggak ngasih tahu. oh, Kirain grup apa katanya. ya, ya, ya. Nah, baru tahu-tahu itu dikasih tahu sama Haikal, saya lagi di Bandung lagi kuliah. Oh, Saya kok nggak persiapan apa-apa. kok bisa tahu sama Hekal? Nah, dari Haikal itu satu grup sama saya di tahun 2022. Jadi satu kontak itu udah lama, 1 tahun sama Haikal gitu. Betul, betul, ya, ya. Jadi Hekal sebenarnya juga pernah ikut ya di tahun 2022 sampai tahap Zoom juga katanya. Makanya dia Iya, sampai betul. kenal sama Sonif juga dia. Nah, kalau Iya, Teh, satu grup sama Ustadz Sonif, satu kalau grup sama saya juga. Teh Dea Kalau di tahun 2023 satu grup sama siapa aja? Ada yang lolos nggak? Apa Teh Dea aja? kayaknya di grup yang tahap 2 itu cuma saya, Ustadz. Oh, iya, iya. Kalau saya banyak di grup saya itu, maksudnya yang lolos itu saya, Kang Azam, Kang Jamil, Mansur. Jadi ada 4 di grup tahap Oh, 2 itu. batch berapa Ustadz kemarin? 4 kalau nggak salah ya. 4 apa lupa saya sebenarnya. Oh iya. Lupa sih saya berapa itu intinya waktu itu waktu apa wawancara tuh ngeri-ngeri ya Mansur, Kang Jamil. Wih, saya juga udah gak pede gitu ya. Ternyata lolos juga. Alhamdulillah. Dan apa ya, sebenarnya tahun ini juga mungkin tahun yang berbeda ya sama tahun-tahun sebelumnya karena yang perempuan cuma berapa? 6 ya kalau nggak salah. Iya, betul. Sangat minim sekali. Iya. Minoritas. Nah, kalau Teh Dia Cuma sendiri eh ikut aksi 2023 nih sebenarnya memang udah wah mungkin sudah saatnya nih wah kayaknya bekal saya udah cukup nih atau gimana target ikut ini. sebenarnya Ustadz, saya tuh takut di 2022 tuh setelah tahap Zoom itu eh, antusias ingin lolos tapi takut juga soalnya ngerasa kan ilmunya sangat minim sekali tapi dikuatin lagi sama temen pas waktu itu yang saya numpang ya numpang Zoom nggak apa-apa nanti kan di sana insya Allah belajar lagi terus saya juga pernah ikut Zoom kajian sama Ustadz Hakim. Nah, Ustadz Hakim ngejelasin bahwa di asrama gitu tuh kayak pesantren juga asrama gitu kayaknya. Katanya ada pembimbing juga. Jadi, insya Allah kalau misalnya emang Allah menakdirkan saya lolos, berarti saya nggak terlalu takut nih. Soalnya saya niatnya cuman
mau nyantri lagi gitu. Eh, apa kajian dari hakim? Hakim itu tak hakim Iya betul, itu Hakim, ya Ustadz Hakim yang iya, Ustadz ajar seminar di mana? Yang di grup itu dah. di iya jadi di grup sama yang Ustadz Sonif, Ustazah Leni dan Ustazah Najwa, ada Haikal juga, ada yang ngirim link, ayo Cina ini itu apa penjelasan tentang aksi gitu. Saya join. Nah, di sana dijelasin sama Ustaz Hakim. Oh iya iya iya. Ya alhamdulillah ya bisa lolos sampai merasakan dingin dan panasnya panggung Indosiar ya. Betul, betul. Sebenarnya pas Ustaz Hakim top 24, saya tuh jadi penonton sebenarnya Oh di berarti sana di Indosiar. kok apa memang niat mau ke sana atau kebetulan lagi ke Jakarta? Kebetulan pada malam itu saya juga kan lolos Marawis ya Ustaz di Oh Festival Indosiar 2022 itu, lalu ditawarin sama kru untuk jadi penonton di aksi, katanya kan karena sangat minim ya pada 2022 itu masih COVID. Jadi ditawarin pas jadwalnya Ustadz Hakim. iya ya betul betul. Jadi apa diganti lah ya sama-sama tetap masuk TV sebenarnya. Iya, alhamdulillah. Itu tampilnya di mana? Di studio yang kemarin kita tampil itu? Oh enggak Ustadz, kalau festival Ramadan itu tampilnya di Studio 5 yang kita, kalau nggak tahu Ustadz Bahri pas waktu video promosi itu di studio yang kuning, di gedung kuning atau di Studio 5. Kalau saya kan di Studio 5. Nah, di Studio Ya. 5 yang merupakan studio paling gede katanya, yang suka dipakai Dangdut Academy kalau nggak salah. Oke, oke. Ini sebenarnya data-data yang ada di sini itu kan udah ada semua yang terkait Teh Dea. Cuma Ya. saya ingin spontanitas saja bahas dan mengulik Teh Dea ini seperti apa. Kalau Teh Dea sendiri waktu di asrama itu paling dekat sama siapa sih? Yang cewek, teman-teman cewek, bukan yang Paling cowok dekat ya? sama Ustazah Novia. Eh, Kalau kalau kok cowok nggak deket. bukannya udah Ustazah digosip, Novia. tapi kan udah digosipin dong. Aduh, itu mah gosipinnya saya udah keluar Iya, terus sama siapa? Sama siapa? sama Ustazah Novia. Oh, Novia, Rancaike ya. Ya, ya betul. Tapi Iya, kan saya sekamarnya sama Rida. Ketika Ustazah Novia wassalam, saya paling dekat sama Rida kayak adik sendiri gitu. iya, iya, betul, betul. Nah, eh, dan kembali lagi ke tadi itu, saya juga kepo sih, ngelihat grup gak gitu ya, rame, inilah, itu perlu diklarifikasi, biar nanti saya Boleh. share link ini ke grup, biar tidak ada lagi apa simpang siur yang bener tuh gimana. Kok bisa ada gosip-gosip kayak gitu, bener apa enggak sih? Gak tahu ya Ustaz. Pertama itu eh, mungkin ya, mungkin. Pada waktu saya wassalam itu sorenya, kan ada laporan yang nilai-nilai yang 24 besar lolos ke 18 besar kan di grup, di IG juga. Nah, nama saya tuh, alamat saya tuh sama Ustadz Mahu itu tertukar. Jadi Ustadz Mahu dari Garut, saya dari Maluku. Nah, saya nggak lihat di status Ustadz Fikri, saya ngomen, loh kok kebalik? Jadi langsung saya update status, lagi jalan-jalan di Bandung dulu kan, lagi di rumah ibu, saya lagi jalan-jalan di Maluku, kata saya. Nggak tahu itu, karena lihat itu. Cuman nggak tahu pas waktu itu rame. Langsung saya tanya ke Ustadz Mahmu, kenapa? Nggak tahu, kayaknya ini di Ustadz Teguh. Soalnya Ustadz Teguh mergokin saya di kamar gitu. Nggak tahu. Nggak Oh, tahu. berarti berarti ada yang mengompori seperti itu ya.
Nah gitu, itu lebih tepatnya Ustaz. Tapi Sebenarnya nggak ada apa-apa gitu, tapi kalau rame, awalnya ya biarinlah biar rame aja grup. awalnya gak ada apa-apa. Setelah itu gimana? Eh, setelah itu biasa saja Ustaz, biasa aja. Loh, tapi respon yang di sana justru kayak menguatkan gitu loh, kayak apa Kang Mahu kayak mengiyakan lah. Anak-anak juga semakin percaya dong waktu itu ketika saya di asrama. Tapi kalau setelah rame di grup itu suka ngejapri, nge-PC ke saya. Maaf ya Ustazah, ini cuman gimmick aja gitu. Dulu gimmick, kalau sekarang gimana maksudnya? Gimana? Dulu dulu gimmick, kalau sekarang gimana? Tetap lanjut gimmicknya apa enggak nih? Kayaknya udah lama sih, udah lama. Saya juga jarang kontekan sama anak-anak aksi, kecuali kalau sama perempuan. Betul betul. Sama sih, maksudnya sebenarnya kalau pengen komunikasi sama semua lah anak-anak aksi itu saya pengen. Tapi ketika mungkin saya menghubungi, takutnya lagi sibuk, jadi terganggu kayak gitu ya. Jadi Ya, eh, betul. khawatir Kalau juga. lebih sering saya tuh komunikasi sama Haikal sebenarnya. Karena Eh, itu udah lama. Ya, di samping itu Haikal juga anak sosmed, jadi ngeresponnya juga cepet Ya, kalau dia. Enggak betul. secara langsung, enggak secara online, kalau dia tuh tetap komunikasinya bagus kalau dia tuh. Iya, Biasanya kan komen betul. story kan, saya buat story ini langsung di komen biasanya sama dia. Kayak gitu lah, mungkin teh dia juga. Pasti, pasti. Oke, itu ya berarti ini teman-teman yang mungkin sekarang nyaksikan sudah diklarifikasi sama teh dia langsung. Kalau enggak, Pokoknya kalau doain aja yang terbaik. oh gitu, oke berarti masih ada harapan. Enggak, bukan. Oh bukan. Yang terbaik apa, misalnya nggak ada apa-apa. Oh, Pokoknya, oke pokoknya ya. doain aja. Soalnya kan saya juga di umur-umur segini kan ada pertanyaan-pertanyaan dari keluarga. Jadi pokoknya doain aja lah yang nanti nonton. Sekarang udah umur berapa emang? Saya 20 jalan 21, Ustaz. Tahun berapa berarti ya? Tahun 90? 2020, 2003 awal. Oh, Awal banget. 2003 ya ternyata. Tak kira 2 93. Januari 2002, 2003. Tak kira 93. Saya 93. Aduh, tua banget, Ustaz. oke, tapi dari sekian banyak peserta yang diaksi dengan segala kemampuannya yang luar biasa, dan dia sebenarnya salah satu yang mencuri perhatian saya. Oh, kenapa tuh? Karena kenapa? Karena tilawah, ada tilawahnya itu. Jadi yang ingin saya tanyakan itu awalnya dari tilawah dulu atau dari dakwah dulu kalau teh dia sendiri. Kayaknya di tilawah dulu, Ustaz. Di tilawah itu saya belajar tilawah kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu udah ngisi pengajian-pengajian di kampung. Dan first time saya diundang di acara nikahan itu waktu kelas 1 SMP awal. Hmm, berarti Yang udah. banyak diundang tuh sebenarnya tilawah. Oh iya iya. Tapi sebelum ke aksi itu memang sudah pernah ceramah di depan masyarakat ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Seminggu sebelum berangkat ke Jakarta tuh saya ngisi dulu di Soreang Bandung waktu itu. Soalnya saya juga kan ikut-ikut kompetisi dakwah tingkat kabupaten, tingkat apa priangan gitu. Jadi mungkin ada yang tahu atau yang online-online juga banyak. Jadi ada yang tahu diundang mungkin gitu. Jadi Ya, alhamdulillah sih sebelum ke aksi juga udah dilatih dulu mentalnya. ya betul betul. Kalau untuk perlombaan teh dia sendiri MSQ apa pernah atau belum? Kalau MSQ. Nah, kalau MSQ itu belum pernah mewakili sih Ustadz.
baru pendaftaran tingkat sekolah pada waktu itu, cuman saya nggak punya personil yang perempuan semua. Saya tuh pernah ikut seleksi di sekolah MSQ, saya yang bagian itunya pensyarahnya, tapi nggak lolos ketika di sekolah juga karena katanya ini campur gitu. Saya nggak punya grup yang Ah, cewek, jadi berarti nggak pernah belum lomba-lomba. belum pernah berarti Belum ya. pernah, belum Tapi pernah. malah yang ada dalam benak saya itu kalau Teh Dian tuh, wah ini pasti anak MSQ gitu. Ketika latihan di asrama itu udah sebenarnya saya udah ngira wah ini pasti anak MSQ nih kayak gitu. Ternyata dugaan saya salah berarti ya. Ya betul, saya belum pernah. Tuh, berarti yang kita kemarin kalau ketika penampilan pertama itu yang di Tilawah itu saya, Teh Dea, Rida, Slamet, sama siapa ya? Empat itu aja ya yang di Tilawah. Yang tilawah itu sebenarnya Hania, Ustaz. Hania itu bisa tilawah kan? Iya, bisa. Cuma kalau bagi saya eh, penempatan lagu-lagu pasti paham lah, Dea Dea gitu loh. Maksudnya gimana lagu sekiranya gak sumbang dan lain sebagainya. Karena ya itu bener, Hania itu eh, tilawah, tapi beberapa nadanya itu ada nada-nada solawat gitu. Kalau peka sebenarnya, Iya, iya, karena iya, dia kan betul. solawat sebenarnya kan. Betul, betul. Itu. Dan yang apa? Yang bikin saya itu kayak merasa eh, terharu, merasa terharu ketika Teh Dea itu tereliminasi, terus paginya itu perpisahan, malah saya dipanggil katanya mau minta foto. Nah itu Iya, sih, betul. itu yang kayak bikin saya terharu. Kenapa sebenarnya sih? Sebenarnya tuh pada waktu pas malam Superia ya, Pestaria, Ya. ya, saya tuh pas lihat Ustadz kan sebenarnya sebelum saya kan latihan latihan dakwah di asrama tuh. Nah, Jadi saya lihat Ustadz dulu. Nggak tahu kenapa saya eh karena kepribadian Ustadz mungkin beda dari yang lain. Nah, yang lain mah kocak atau mengeksplor banget gitu. Saya lebih lebih segan, lebih suka yang kalem-kalem Ustadz. ya Pak. Jadi saya lihat Ustadz tuh kalem, jadi saya mengagumi Ustadz. Ya itu apa ya? Kalau ke diri saya sendiri kayak wah terharu. Maksudnya belum belum kenal terlalu lama dan ketika Teh dia minta foto tuh kayak eh, sebenarnya kita harus kenal lebih lama kayak gitu ya biar ada kesempatan kayak ngobrol-ngobrol. Karena jujur saya sendiri itu sebenarnya kesulitan dan juga nggak pede ya ketika kayak ngobrol ngobrol sama teman-teman yang cewek gitu. Makanya nggak pernah saya ngobrol sama teman cewek itu hampir jarang kayak gitu karena malu sebenarnya gitu loh kayak Iya, itu gitu. Dan kita ada beberapa kesamaan yaitu ya sama-sama tilawah itu. Jadi ketika Teh Dea itu tereliminasi sedih juga sebenarnya ya. Dan saya lihat lihat juga Ustadz Jamil juga nangis. Kenapa kan pada nangis kan? dan sebenarnya ya waktu itu Teh Dea sama siapa aja grup Grupnya sama itu kamar Ustadz Azam semua. Ustadz Azam siapa lagi kan empat kan. Ustadz Azam, saya, Ustadz Mahu, sama Ustadz Yunizar. Oh iya iya iya. Tapi kalau saya tuh setiap ada penampilan saya tuh menebak-nebak gitu sama teman-teman yang lain. Yang keluar kayaknya ini nih, keluarnya kayaknya ini nih. Nah, kalau waktu grupnya Teh Dea, malah saya mikir Teh Dea tuh masuk, lolos kayak gitulah, yakin banget saya kayak gitu lolos. Eh, tapi ternyata
Ini Teh dia yang tereliminasi ya. Sebenarnya kaget Iya, juga waktu itu. betul. Dan kalau boleh Kita juga saya nggak nyangka, Ustaz. uh, kan kalau kalau boleh tahu waktu itu malah Teh dia kan sampai meneteskan air mata. Apa yang Iya, soalnya katakan waktu itu? perlu digarisbawahi sih, Ustaz, salah satu saya pengen ikut lolos aksi itu, di aksi itu kan ada umroh ya. Nah, itu yang saya kejar itu umrohnya sebenarnya. Iya, iya, Nah, iya. jadi pada waktu tereliminasi itu, saya mungkin rezeki umroh saya bukan di sini. Terus lihat keluarga kan juga udah pada datang. Sebenarnya dari pendukung-pendukung saya dari MDL 525, Polres Garut, terus Laski itu mau ke sini, mau ke studio, cuma saya larang. Soalnya mudah-mudahan saya lolos ke tahap selanjutnya. Kata saya nanti aja. Oh iya, pas waktu saya ternyata saya tereliminasi. Jadi apa ya? Kenapa nggak semuanya aja gitu saya bawa ke sini? Sama sih, sama seperti saya. Maksudnya ada yang mau ke sana. Cuma saya terlalu pede. Kalau saya mungkin kayaknya lolos nih sampai top 12. Iya, Ternyata kayaknya saya juga terlalu pede sih. ternyata saya cuma sampai di situ gitu loh. Yaitu dan ini juga saya tuh gak foto sama artis-artis karena kenapa? Saya mikirnya tuh ya udah foto nanti di babak selanjutnya. Udah kayak gitu ya. Iya, Ternyata lolos ke babak selanjutnya. Tapi yang penting ketika kita di Indosiar tuh pengalamannya tentunya sangat luar biasa ya, Teh. ya, sangat luar biasa Ustadz. Mungkin tahun ini pencapaian terbesar saya di aksi kayaknya. Iya. Perbedaan nih, maksudnya sebelum Teh Dea ada di aksi dan sesudah di aksi itu perbedaannya apa sih? Mungkin dampak yang paling signifikan ada atau enggak? Yang paling menonjol itu perbedaannya ketika ada yang ngundang Ustadz. Kalau ketika ada yang ngundang sekarang selalu tanya budget. Padahal, Ya, ya, ya. padahal saya kan nggak narif, kata saya nggak narif, saya nggak pakai manajemen kayak yang lain. Langsung aja kalau misalnya mau ngundang ke rumah, ada ke rumah tapi selalu ditanyain itu mulu. Mungkin karena saya pernah ke aksi mungkin. Nah, itu sih sebenarnya. Iya bener, kayak menjadi tanggung jawab bagi kita. Sama saya juga karena ya namanya juga TV nasional ya. Jadi orang mungkin mikir, wah ini udah artis nih, mungkin gitu. Iya. Dan juga ketika kita udah masuk di TV itu ekspektasi orang juga tinggi ke kita gitu loh, maunya kayak Iya, gini. betul. Dan belum tentu sebenarnya ilmu kita sampai ke sana, itu yang saya rasakan Sebenarnya sebenarnya. itu. Itu. Nah ini Tendea kita kurang 3 menit lagi ya, karena kita terbatas sebenarnya. Cuma dari tadi sebenarnya ini udah lumayan lama, tapi bagi saya kok cepet ya gitu loh. Iya. Iya. Alhamdulillah. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada eh, target-target setelah sidang yang ingin Teh Dea capai, ada nggak? Apa sih itu? Setelah setelah sidang sebenarnya kan lebih bingung ya Ustaz, mau ngelanjutin apa. Karena kan saya D3 ya, D3 kalau lanjutin aja S1 saya sebenarnya mau, cuman karena jurusan saya tidak sesuai dengan passion saya sebenarnya akuntansi itu. Karena se itu saya dapat beasiswa kan, jadi nggak bisa nawar. Jadi setelah sidang ini saya fokus aja ngumpulin tabungan buat saya ambil beasiswa ataupun tidak mau lanjut insya Allah S1 tapi di Garut. Lalu mungkin saya juga ingin nyantri lagi sebenarnya kalau dapat izin nyantri lagi sebenarnya. Pengen karir dulu sih. Oke, karir dulu, karir dulu. Oke, mantap. Ya intinya untuk Teh Dea
Semoga dilancarkan ya untuk akademiknya sampai nanti wisuda. Amin, amin ya Di Allah. target-target yang tadi disebutkan semoga tercapai semuanya. Dan Amin. apakah Teh Dea nanti akan ditemui oleh Ustadz Mahu? Tentunya jawabannya akan kita ketahui nanti misal Ustadz Mahu itu mau podcast bareng saya. Kita tunggu lagi ya biar semuanya Tunggu pada. aja di 2024 jawabannya Ustaz. Kalau 2024 mah fokus pemilihan presiden aja. Nah, itu Oke, oke. sama pemilihan calon juga insya Allah. Insyaallah, oke. Nanti Ustadz Mahu, kalau Ustadz Mahu mungkin sekarang nyimak, nanti akan diundang juga. Semuanya nanti saya gilir untuk bisa ngisi podcast. Iya. Terima kasih ya Teh Dea udah mau join di sela-sela kesibukannya yang mungkin Masya Allah luar biasa gitu ya. Alhamdulillah. Sebelumnya barusan saya podcast dengan Ustadz Ridho jam 1 Oh tadi. iya, Sekarang oh iya betul. nanti teman-teman ini sebelum ini berarti ada video Ustadz Ridho. Setelah Ustadz Ridho baru Ustazah Dea Aprianti ya pakai P bukan Pakai F. hak Oh iya pakai H Aprianti. Aprianti. Oke Teh Dea, terima kasih ya udah hadir. Sama-sama Ustaz. Terima kasih juga saya udah diundang ke MTD ini, Masya Allah. Oke, terima kasih. Nah untuk teman-teman Semoga semua, lebih maju lagi. terima kasih sudah menyaksikan podcast Bitikin. Bincang asik masa kini, insya Allah kita nanti akan kedatangan tamu dari alumni aksi Indosiar 2023 lainnya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.